Oke teman-teman, ini di hadapan kita ini adalah bahan-bahan untuk membuat adonan cakwe besok ya. Kebetulan pas komentar ada salah satu dari teman kita, yaitu di akun RSJ Unyu ya. Katanya pernah belajar membuat bolang-baling ataupun odading cakwe, tetapi sampai sekarang usahanya itu hanya odading ya atau bolang-baling, karena kalau cakwenya ini gagal terus ya, seperti itu. Jadi prakteknya gagal terus, akhirnya jualannya sekarang hanya roti goreng atau bolang-baling ya. Nah sebenarnya teman-teman ya, kalau dikatakan membuat cakwe itu gampang-gampang susah sih gitu kan. Jadi saya sendiri merasakan memang tantangannya itu sepertinya membuat cakwe itu hal yang lebih gampang, lebih mudah, secara ngadonnya juga lebih simpel gitu kan, lebih pokoknya lebih mudah gitu kan. Tetapi dampak resikonya itu ternyata ya saya heran juga gitu ya teman. Kadang cakwe itu ketika dibuat gitu kan, pas bikinan bagus-bagus itu, ngembang bagus itu kan, tapi besoknya dia ada perubahan, jadi signifikan gitu. Kadang-kadang kurang mekar, kurang ngembang gitu ya teman, sehingga sempat ya apa ya, kalau dikatakan gampang sih gampang gitu, cengadonnya simple gitu kan, terus dari bahan-bahannya simple gitu kan, tidak seperti bolang-baling ataupun odading gitu kan. Jadi bahannya sangat simpel, tapi secara hasilnya ya, makanya kalau kayak seperti kita di sini teman-teman, cakwe itu kan menentukan karena buatnya seimbang, bahkan lebih banyak daripada bolang-baling. Nah kita melihat gini ya teman-teman, kalau saya sih mengambilnya ya, kalau ya kita jujur aja teman-teman, kalau secara buatan kita itu ya, kalau dikatakan apa istilahnya super bagus tidak gitu kan, ya standar aja gitu, standar. Kalau dibanding orang-orang yang praktek, yang ahlinya itu kan memang saya sudah kadang-kadang juga mengikuti beberapa channel YouTube gitu kan. Ada yang cuma praktek dengan potongan yang besar-besar, ya mungkin kita bisa seperti itu, dibuat seperti itu bisa gitu kan. Cuma yang saya heran tuh ada juga yang pedagang itu yang halus bener gitu kan, bisa halus bener dari kecil-kecil gitu kan. Jadi potongannya yang kecil-kecil banget tuh bisa jadi gede-gede banget tuh, bisa ada seperti itu. Nah kita sendiri kadang bisa kadang enggak gitu teman. Saya juga heran gitu kan. Nah kalau kita mengupas tentang permasalahan di sini ya teman, ya memang kan kalau dari bahan bumbu-bumbunya, memang kalau yang kita pakai ya tidak tahu ya rahasia yang buatan yang bagus-bagus itu, mungkin ada privasi sendiri. Jadi kalau kita kan terbuka seperti ini ya teman. Jadi memang kalau menurut saya sendiri itu kan karena bahan-bahannya itu kan banyak yang apa ya, yang setidaknya itu berat untuk pengembang, yang menghalangi reaksi dari pengembang atau ragi instan sendiri, sehingga kadang bagus kadang tidak. Tetapi bukan berarti ya teman-teman setiap bikin itu nggak jadi total, jadi cuma kadang itu bisa mekar bagus, ngembang bagus, dan kadang-kadang standar biasa gitu, kadang-kadang malah kurang 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 maksimal gitu, sehingga jadinya agak sedikit gitu ya. Nah kalau kita ngupas bahan-bahannya teman, kayak ini ya, saya kan sudah uh, menghaluskan bawang ya, ini bawang putih dan garam tetap saya pisah ya, yang tidak saya masukkan sini langsung besok pagi gitu kan, jadi subuh besok. Jadi sudah saya siapkan di sini. Kemudian ada lagi bahan tambahan seperti ini, masako ya teman-teman. Saya kasih masako ini kan bikinnya untuk 4 kilo ya teman-teman ya. Jadi pas hari biasa itu bikin 4 kilo, hari Minggu biasanya 5 kilo, atau Sabtu 5 kilo gitu kan, karena ada pesanan-pesanan biasanya. Nah kalau bahan yang lain ya seperti mentega gitu kan, saya kasih gula sedikit gitu kan, dan itu aja gitu, sama seperti bolang-baling gitu kan. Nah kan tetapi ya teman, kalau saya lihat di channel-channel YouTube itu kan dia ada yang pakai amoniak gitu kan, terus ada pakai soda dan apa namanya, baking soda dan baking powder gitu kan, lengkap bukan bahan-bahannya. Saya juga dulu waktu awal-awal sekali gitu ya, sering menggunakan metode-metode seperti itu, dan hasilnya buat saya ya biasa-biasa aja seperti ini gitu kan. Makanya saya tuh kadang berpikirnya, apa sih yang kok bisa bagus banget gitu kan membuat cakwe itu, kalau pedagang-pedagang yang ya ada tertentu, tapi nggak semua gitu, nggak semua. Ada bahkan beberapa pedagang lebih, ya maaf kata, lebih ya kita sudah jelek buatannya, lebih
parah dari kita ada juga teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan, tetapi setidaknya cakwe yang kita buat itu sudah laku sekian, berarti kan dari nilai pasaran itu kan ya kita tidak bagus juga kalau pesimis gitu kan. Jadi dari odading di sini 4 kilo dan cakwe 4 kilo berarti kan diterima pasaran kan, seperti itu. Nah, bahan-bahan yang menghambat ya teman-teman, yang menghambat kalau menurut saya sih gitu kan, yang menghambat ragi instan ini kan, ragi instan yang kelihatan ini ya teman, yang ini adalah ragi instan, kelihatan agak banyak ya. Nah, ini adalah menurut saya kan menghindari nantinya kalau tidak ngembang, karena dulu saya standar ngasihnya itu kan, tapi kadang ya terhambat gitu ya. Alhamdulillah selama saya memberikan metode ini yang sedikit lebih berkurang ya, kalau gagalnya itu sedikit lebih kurang gitu kan. Jadi pengembang ini kenapa lebih banyak gitu teman-teman ya, ini kan salah satu trik saya saja gitu kan, daripada di odading sedikit banget, itu cuma 1 sendok teman-teman untuk 4 kilo ini, 1 sendok. Sedangkan ini 4 kilo tepung terigu ini saya kasih ragi instan itu 2,5 sendok lebih gitu kan, hampir 3 sendok lah, seperti itu. Karena apa? Berkali-kali saya coba sama dengan roti goreng tidak ngembang gitu kan, bukan tidak, kurang maksimal, jadinya lebih sedikit. Nah, saya tambahin 2 sendok masih kurang juga gitu kan, saya tambahin 3 sendok itu baru standar. Ini kan 3 kurang ya, artinya 2,5 lebih lah gitu, seperti itu, sendok makan ya teman. Nah, yang kedua, ketika saya membuat adonan, kalau pagi-pagi subuh itu kan bangun ya teman, nah saya memanaskan dispenser air ya teman, air hangat, air panas. Nah, air hangat saya masukkan ke dalam sini gitu kan. Jadi yang utama saya kasih dulu air panas ke bawangnya ini sedikit, baru ke adonan seperti itu. Nah, itu antisipasinya, dan alhamdulillah secara metode seperti itu gitu kan, ya dikatakan gagal sih belum pernah, cuma ya melesetnya itu dia kurang maksimal, mungkin karena mungkin pas adonan ataupun pengaruh lain ya, mood kita gitu, seperti itu. Jadi dengan metode ini gitu kan, ragi instan itu dibanyakan, kemudian ini bawang putih ini sama garam itu kan, kasih air panas gitu kan. Nah, itu alhamdulillah tidak pernah gagal gitu kan. Paling kalaupun gagalnya itu bukan gagal, hanya berkurang maksimal, hanya kurang maksimal gitu kan. Nah, karena apa teman-teman ya, saya pikir gini, ragi instan dia kan memang anti, artinya dia itu kalau terkontaminasi dengan yang namanya garam gitu kan, dia itu reaksinya memang berkurang, seperti terhambat gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang pertama dari garam teman-teman. Dari sini kan kandungan garam sendiri banyak, kita ngasih garam kan banyak teman-teman. Nah, ragi instan ini dikasih garam langsung itu berpengaruh ya teman-teman. Makanya saya pisah dulu gitu kan, seperti itu. Yang kedua, dari bumbu lain seperti masako ini kan dia mengandung seperti garam juga, artinya seperti itu, dia rasa gurih asin gitu kan. Kemudian karena saya berikan micin juga atau penyedap rasa, nah itu juga berpengaruh, sehingga menghambat ragi instan sendiri. Makanya saya kasih lebih banyak supaya lebih ngangkat lagi, itu pun dibantu dengan air panas atau air hangat seperti itu. Nah, itu yang dari garam ya teman-teman. Yang kedua adalah bawang putih ini sendiri ya. Bawang putih itu kayaknya kan kalau di tangan saja teman, lama gitu kan, kalau kita ngupas bawang putih dia itu kayak tajam ya, akhirnya kulitnya jadi tipis gitu kan. Nah, seperti itu. Dan aromanya itu ya gimana ya. Nah, mungkin ini ya menurut saya sendiri, dari bawang putih ini juga dia mempengaruhi sistem pengembangan atau reaksi pada ragi instan ini sendiri, sehingga dia menghambat ragi instan untuk untuk mengangkat ya pori-pori yang ada di tepung-tepung ini waktu kita ngadon, dan situlah biasa menghambat ragi instan sehingga adonan kita kadang gagal seperti itu ya teman. Nah, itu salah satu cara ya teman, cara mengantisipasi juga seperti itu kegagalan kita ketika membuat adonan cakwe. Jadi yang saya gunakan sekarang seperti itu, supaya ya untuk mengantisipasi tadi teman-teman ya, terutama ini ragi instan kita banyakin. Kalau seperti mentega ya, kalau saya kan hanya menggunakan bahan cakwe itu kan mentega, ragi instan, terus ada saya kasih
itu apa namanya, pelembut atau background plus ya, ini di sini nggak seberapa kelihatan dari warnanya seperti itu. Dan Masako, kemudian ya rasa utamanya ya dari bawang putih sama garam dan Masako seperti itu rasanya ya teman. Nanti tambah saus kita ya, saus saset. Kalau saya saat ini ya biasanya kan bikin saus, tapi tidak, ini pasti tidak. Nah jadi itu teman ya, sedikit apa ya, sedikit solusi ketika kita itu gagal membuat adonan cakwe. Jadi antisipasi seperti ini kita hindari, dan cara-cara memperbanyak pengembang tadi dan air panas. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.